Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu 25 Oktober 2025. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa itu pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu hari ada kisah ini ya. Seorang ibu hendak pergi dari Surabaya mau ke Yogyakarta dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Ia bergegas ke stasiun Turi membeli tiket. Lalu ia berjalan menuju ke gerbong kereta. Sampai di kereta ia melihat kursi yang tercantum di tiketnya sudah diisi oleh seorang bapak perlente yang pakai jas dan pakai kacamata hitam. Ibu ini mendekati dan mengatakan, "Pak, maaf, sepertinya Bapak salah tempat duduk. Ini seharusnya kursi saya." Tidak terima dengan teguran ibu ini, dengan naik darah bapak ini mengatakan, "Kamu pikir saya nggak bisa baca? Nih lihat tiket saya. Kursi saya nih nomornya. Ini kursi saya. Kamu nggak bisa lihat apa?" Ibu ini dengan sabar akhirnya duduk di bangku yang lain. Dan kereta pun jalan. Lalu ibu ini kembali negur bapak itu, "Pak, jangan lekas marah Pak, jadi orang. Betul Pak, itu nomor kursi Bapak. Tetapi jurusannya salah. Jurusan Bapak ke Jakarta Kota. Ini kereta mau ke Yogyakarta." Inilah saya kira sikap orang yang mudah marah ketika menerima koreksi. Maka akibatnya ya tanggung sendiri. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan. Dalam firman hari ini beberapa orang datang kepada Yesus dengan kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Dan Yesus memberikan jawaban atas kabar itu dengan menyebut 2 tempat, yakni Galilea dan Yerusalem. Ada apa dengan kedua tempat ini? Karena di kedua tempat ini Yesus banyak melakukan karya dan mukjizatnya. Saya kira ada 2 macam tipe dosa. Pertama, tempat yang disebut Yesus kan Galilea. Orang-orang Galilea hidup di tanah yang subur. Di tempat ini juga banyak masalah yang terjadi. Salah satunya adalah ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya orang-orang yang punya peluang menguasai pertanian dan bisnis.
Sebaliknya, yang miskin tidak punya akses dan kesempatan apapun. Maka situasi yang terjadi di Galilea adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin tersingkir. Karena yang kaya mengabaikan orang lain dan memusatkan perhatian pada kehidupan mereka sendiri. Saya kira inilah karakter dosa yang pertama, yakni abai terhadap sesama karena terlalu asik dengan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri. Kedua adalah kota Yerusalem yang disebut oleh Yesus. Orang-orang di Yerusalem punya bait Allah sebagai pusat peribadatan dan keagamaan. Mereka menjadi sombong karena merasa diri sebagai orang-orang saleh, orang yang hidup keagamaannya paling benar, bahkan merasa seolah bisa mengatur Tuhan. Mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada orang yang tinggal di tempat lain. Saya kira inilah karakter dosa yang kedua, yakni merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih saleh dibandingkan yang lain. Dua kota yang disebutkan Yesus, Galilea dan Yerusalem, juga menunjuk pada dua tipe dosa. Tipe dosa yang suka abai kepada orang lain, egois, terlalu asik dengan diri sendiri. Dan tipe dosa yang kedua adalah yang merasa diri paling baik, paling suci, paling saleh dibandingkan orang lain. Maka Yesus ingin menyadarkan orang banyak untuk tidak menilai orang-orang yang mengalami kisah tragis dalam hidupnya sebagai pendosa melebihi orang-orang lain. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Yesus mengemukakan perumpamaan tentang pohon ara untuk menggambarkan bahwa Allah itu berbelas kasih. Allah selalu memberikan kesempatan agar manusia bertobat kembali kepadanya. Firman Tuhan hari ini buat saya dalam untuk kita renungkan. Ada dua karakter dosa yang saya kira bisa menjadi dosa favorit kita, yakni abai kepada orang lain karena terlalu asik dengan diri kita sendiri. Dan yang kedua, merasa diri yang paling baik dan paling suci, paling benar, alias sombong dengan diri kita, sombong rohani. Mari, jangan tunda untuk bertobat sebelum terlambat. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.